Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masa saiki ganti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk bisa kumpul, bisa melaksanakan kegiatan yang baik, mempelajari agama Islam yang mana kita telah ketahui tentang keutamaan-keutamaannya, bermajelis ilmu. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita berharap dan berdoa kepada Allah usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Ya, insya Allah nanti kita baca keutamaan-keutamaan tentang bulan ini, karena bagaimanapun kita tidak tahu usia kita ini. Dan sudah kita saksikan di antara teman-teman berharap bisa sampai usianya atau diberikan panjangan usia hingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Realitanya tidak sesuai dengan harapannya. Apakah meninggal dunia, juga mungkin sakit sehingga tidak bisa melaksanakan dan memaksimalkan ibadah kepada Allah di bulan yang penuh ampunan ini. Selain kita berdoa dan sungguh-sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang usia kita hingga bisa masuki bulan suci Ramadan ini, kita juga berdoa dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah di dalamnya dengan maksimal. Karena betapa banyak di antara kita sebelum bulan Ramadan ingin di bulan Ramadan dia bisa mencapai puasa dengan sempurna, dia bisa sholat malam dengan sempurna tanpa godang, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sekian kali, dia bisa bersedekah dan lain sebagainya dari amalan-amalan kebaikan. Tapi realitanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sebelum bulan Ramadan. Dia sakit, dia ada hal-hal yang menjadikan dia tidak sholat malam, kemudian tidak juga bisa melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, termasuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Padahal sebelumnya ingin khatam Al-Quran. Wah, saya kalau bulan Ramadan besok saya harus mengkhatamkan Al-Quran 7 kali, 8 kali. Peraih semua ngajinya, taklimnya, mau mengkhatamkan Al-Quran. Ternyata sama sekali tidak khatam. Makanya kita berdoa dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah semaksimal yang bisa kita lakukan, dengan maksimal. Kemudian setelah itu tentu saja kita berharap amalan yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beramal, kita sudah berdoa dulu. Dan nanti ketika kita selesai bulan Ramadan, yang kita ucapkan dan saling mendoakan di antara kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima amal ibadah kami dan juga amal ibadahmu. Karena tanpa ampunan dari Allah, tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita ini menjadi amal yang sia-sia. Tiwas pegel, tiwas ini dan sebagainya. Tiwas melean gitu untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan baca Al-Qur'an, dengan sholat malam, dengan sedekah, dilalai apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan akan semua itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul yang telah diberikan oleh ketua takmirnya ini, yaitu agar Ramadan kita bisa semangat, gitu, bisa bermakna dan sebagainya. Mari kita sama-sama membaca hadis-hadis Nabi yang terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan, bulan yang memang beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang istimewa untuk kita sekalian ini. Orang-orang Islam dimanapun dia berada. Karena keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan ini. Di antaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan ini identik dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di mana bukan hanya turunnya di bulan Ramadan Al-Quran ini, tapi kaum muslim seluruhnya berusaha di bulan Ramadan ini banyak mengkhatamkan Al-Quran. Dahulu para ulama-ulama kita sampai meliburkan kajian-kajiannya seperti ini di bulan Ramadan, karena supaya bisa memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, ya, supaya banyak bisa mengkhatamkan Al-Qur'annya. Yang kita tahu, membaca Al-Qur'an diberikan keutamaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya per ayat atau per kalimatnya, tapi per huruf, ya, per huruf. Yang mana Rasulullah SAW beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi lahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, membaca A, membaca Ba, itu per hurufnya dikasih ganjaran pahala satu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala ini ternyata dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Jadi peningkatannya bukan 1 ke 2 atau 2 ke 3, tidak, tapi dari 1 langsung 10. Ini luar biasa. Enggak ada orang berdagang sampai keuntungannya lebih dari ini. Modalnya 100 oleh piro? Oleh 1 juta. 1 juta. Nah, luar biasa kan? Kalau dalam urusan dunia saja kita bisa begitu semangat berlomba-lomba untuk mendapatkannya, padahal selisihnya mungkin nggak banyak. Ya, dengan miang atau panen jagung atau dodoluya, ya, oleh tengkulak A sama tengkulak B selisih 50 rupiah. 50 rupiah. Orang akan mengejarnya. Padahal dunia itu hanya fana. Sementara semuanya akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Dengan urusan dunia seperti itu kita begitu semangatnya, bahkan kadang-kadang ngantuk lu jadi nggak ngantuk. Awake pegel kabeh ku lho, gara-gara duit gitu, itu iso waras, lesu jadi kenyang, sampai sedemikian itu dalam urusan dunia yang mana itu akan kita tinggalkan dan akan hanya menjadi pertanyaan-pertanyaan kita kelak di akhirat. Tapi urusan yang sudah pasti untungnya,
ya sudah pasti untungnya. Kenapa kita tidak lebih semangat untuk meraihnya? Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk saya pribadi juga antum sekalian. 10 bacaan, satu huruf dalam Al-Quran diberikan satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana kalau membaca 3 huruf? Bagaimana kalau membaca 1 juz? Nah, tinggal ngitung. Gitu, tinggal ngitung. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Saya tidak mengatakan membaca alif lam mim itu dihitung 3 huruf. Walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Akan tetapi membaca alif itu dihitung 1 huruf, berarti dapat 10 kebaikan. Wal lam harfun wal mim harfun. Membaca alif lam mim 3 huruf dapat 30 kebaikan. Ya tinggal ngalikan saja. Berapa huruf yang sudah kita baca dalam 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Adakah keuntungan yang demikian ini? Ini keuntungan yang pasti. Ya, yang pasti. Sementara keuntungan dunia sementara. Sekarang kita pegang duitnya itu, ya mungkin 1 jam, 2 jam sudah nggak di tangan kita. Kalaupun sampai di tangan kita terus, kita juga akan tinggal ketika kita meninggal dunia. Hanya menjadi pertanyaan kelak di akhirat. Dari mana uang kau dapatkan? Bagaimana uang itu kau belanjakan? Tapi kalau pahala membaca Al-Quran, contohnya seperti tadi, ya ini sudah mulus-mulus saja. Tabungan kita, ini ATM kita, ini investasi kita. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga menjadi bulan yang mulia. Tidaklah Al-Quran turun atau bersamanya kecuali bersamanya kebaikan. Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Penghulunya dari bulan-bulan. Al-Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril, menjadikan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung. Al-Quran ini diturunkan oleh manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia di antara manusia. Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia di antara para Rasul dan juga paling mulia di antara ulul azmi. Jadi di antara Nabi disaring ada Rasul. Rasul disaring ada ulul azmi. Yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Al-Quran turun pada beliau. Al-Quran turun di Mekah. Mekah menjadi daerah yang mulia, tanah haram, yang kita tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana yang bebas kita lakukan di luar tanah haram. Nah, kalau kita ingin mulia, maka bergaulah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu teman kita. Tapi yang banyak itu teman kita HP. Setan gepeng. Ya piye bangun tidur pegang HP. Oh, mau tidur HP. Semuanya HP. Tapi HP saya kan ada Al-Quran ya Ustaz. Iya nek mau terus ngantuk. Gitu. Ya kita wis nimbang nonggo di masjid jugo-jugo Al-Quran nganti di khotib teko. Anggo HP wae. Stilet ya wis kudu leren wae. Karena ya tadi itu pengen untuk surga, untuk pahala besar yang nggak bisa semudah-mudah, harus dilalui dengan kesabaran, perjuangan, kesungguhan. Kalau nggak betul-betul sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini tidak selamat, tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Karena selain diri kita ini ada potensi untuk fujur, ada juga setan di luaran yang menarik-narik kita.
yang digoda setan, yang diujuk-ujuk setan, yang setan memprogramkan untuk menjerumuskan, tentu saja orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak dianjurkan untuk membaca ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk WC ta'awud. Nah, WC tempatnya tempat kotor, tempatnya setan. Kita sampai di suatu tempat, kita disuruh ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika mau jima, itu kan nih, Pak De? Waduh. Bismillah. Aku eling tau. Aku lali tapi ini arep mulai ku eling biasanya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Ya berlindung kepada Allah SWT dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan. Ya jauhkanlah aku dari setan kan. Gitu. Jadi sampai mau baca Al-Quran pun kita disunahkan untuk bertawad, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kau hendak membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu akan senantiasa menggoda kita. Selain potensi kita ini ada potensi untuk melakukan ketaatan, takwa, ada juga fujur. Nah, ada setan juga dari bangsa yang tidak terlihat, yang bisik-bisikkan itu, yuwaswisu fi sudurinas. Ada juga setan-setan yang kelihatan gitu, setan das-dasirang gitu, yang kelihatan, yang juga ada aja. Nah. Jadi kalau kita ingin mulia, maka kita harus, ini sudah jelas gitu, sudah jelas. Ini semua bukti gitu. Bulan ini mulia karena bulan Ramadan mulia karena bulan di sana turun Al-Quran. Malaikat mulia karena malaikat membawa Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena dia yang membawakan Al-Quran. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW karena wahyu turun, Al-Quran turun kepada beliau. Para sahabat adalah generasi yang paling mulia dari umat ini karena Al-Quran turun di masa mereka. Ya, karena Al-Quran turun di masa mereka. Dan tidak butuh waktu lama. Dengan bergaul dengan Al-Quran, mereka mencapai kemajuan yang luar biasa. Nabi SAW berdakwah di Madinah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? Yang mulus-mulus saja mungkin di Madinah. Nggak sampai berapa tahun? Pak Hasan? Nggak sampai puluhan tahun. Tapi begitu para sahabat luar biasa. Karena mereka hidup dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mulia dengan mulia, maka kita harus berkawan akrab dengan Al-Quran. Kalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang mulia, ya itu diantara jalannya. Ya itu diantara jalannya. Nah, kesempatan di bulan Ramadan yang identik dengan Syahrul Quran, sehingga orang membaca Al-Quran itu menjadi ringan karena semua orang pernah membaca Al-Quran. Masjid-masjid yang biasanya nggak baca Quran, speakernya muni baca Al-Quran, bahkan sampai kadang larut malam dan sebagainya. Kadang wanita-wanita juga ikut baca. Dan bukan hanya sekedar baca, suaranya enak-enakan gitu. Orang berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sehingga betul-betul suasana Quran gitu. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum musyahara falyasum. Bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan dari petunjuk dan sebagai pembeda.
Pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang melihat di antara kalian, yang menyaksikan di antara kalian datangnya bulan ini, falyasumhu, maka hendaknya kalian berpuasa. Sehingga yang kedua, bulan Ramadan identik juga dengan bulan puasa. Dan ini adalah amalan yang utama. Jadi kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah. Tapi ada ibadah yang identik, yang utama dilakukan di bulan Ramadan selain membaca Al-Quran adalah berpuasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kaum muslimin, Allah wajibkan untuk melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah hafal kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang siap melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua kaum muslimin untuk melaksanakan puasa, yaitu menahan diri sejak azan subuh, bukan sejak imsak. Imsaknya ya azan subuh. Jadi jangan keliru di sini. Batas tidak makan itu azan subuh. Ya, azan subuh. Ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas di antara kalian benang hitam dengan putih dengan benang hitam karena datangnya fajar. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Inna bilalan yu'adzinu lailan fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam. Kalau kita menyebutnya azan awal. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, sahur. Itulah waktu sahur. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu hatta tasma'u adana Ibnu Ummi Maktum, sampai kamu mendengar adanya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta tattali'al fajr, karena sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum itu tidak mengumandangkan azan kecuali setelah terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, azan subuh. Jadi fajar itu ada dua, fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar kadzib itu, dan kadzib itu dusta. Jadi ada warna cerah, hampir warna terang di ufuk timur, seakan-akan bumi ini mau terang, ternyata kembali gelap lagi. Itulah fajar kadzib. Tapi kalau fajar shadiq, terang tambah terang, gitu kan? Biar gitu. Itu fajar shadiq. Jadi jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan, ketika azan awal yang waktu itu dikumandangkan Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi SAW, maka itulah waktu sahur. Kita boleh makan dan boleh minum sampai terdengar hatta tasma'u adzana Ibnu Maktum, sampai kamu mendengar adzannya Ibnu Maktum. Karena sesungguhnya dia tidak adzan kecuali setelah terbitnya fajar. Sampai adzan subuh. Ya, sampai kita mendengar adzan subuh. Bukan saya mendengar imsak. Oh, no, tadi gini. Dulu di tempat saya sana ada. Ya, setelah kita sampaikan, ini direspon sama takmirnya sehingga tidak ada, dan menjadikan sebagian yang ngamuk-ngamuk.
cap pondok itu keminter. Waktu iku aku kan lagi mulai pondok. Keminter. Iki kan gawe woro-woro ben gak kaget mangan terus adzan piye. Islam itu gampang. Enggak usah dipersulit. Ya, enggak usah dipersulit. Jadi bahkan disunahkan sahur itu diakhirkan. Ya menjelang-menjelang adzan gitu loh. Gitu. Ojo kok sahur jam 11 sampai turu. Jam 10. Aku udah gak iso tangi ora apa-apa. Gitu. Tapi tidak mendapatkan kebarokah sahur tentunya. Jadi kita kembali lagi sini. Jadi di bulan Ramadan ada puasa, diwajibkan kita puasa. Yang mana itu untuk kebaikan kita sekalian. Jadi puasa itu saya ulangi menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa atau menjadikan kurang pahala kita dari azan subuh sampai azan maghrib. Sampai azan maghrib. Jadi tidak boleh makan, minum, jima dengan istri, terus hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa, yang ngomong-ngomong elek, ngomong-ngomong porno, macam-macam gitulah dosa-dosa. Sampai azan maghrib. Nah, orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, diantaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena iman, karena dorongan iman, bukan karena apa ya, nek cacilik ngono, karena diiming-imingi bapake. Ditukokno sepeda motor. Diiming-imingi iki, bukan karena itu. Bukan karena malu dengan tetangganya. Bukan karena takut mertuanya, sukan mertuane. Sawangane aja nganten aja gak poso. Diwasi mertua. Tinggal di rumah mertua. Bukan karena itu, tapi karena memang beriman kepada Allah. Ini yang mendorong dia melakukan puasa. Karena dia taat kepada Allah yang merintahkan agar dia berpuasa. Karena dia seorang yang beriman. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang siap melaksanakan perintah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka pasanglah telinga-telinga kalian. Artinya perhatikan betul-betul. Karena setelah kalimat itu akan ada perintah yang harus kau lakukan atau ada larangan yang harus kau tinggalkan. Jadi karena iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Wah, ini gak ikhlas ini. Ibadah kok karena pahala. Ya kalau gak ikhlas ya keliru Nabi ini sabdalan. Jadi mengatakan ada khotib-khotib itu, khotib tarawih itu. Wong soalnya angger iso ngomong ngene dijadwal. Ngomongnya ngawur terusan. Atau karena dianggap oleh yang membuat jadwal bahwasanya ceramah tarawih itu bagian daripada sholat tarawih. Seperti sholat Jumat sak ceramai sak paket, sholat Id sak paket sak ceramai, sholat istisqa sak paket sak ceramai, sholat kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan sak paket dengan ceramahnya. Kalau tarawih itu nggak ada ceramahnya, hanya apa ya, momen kumpule wong, semuanya terbuka dengan kebaikan. Nah, kayak 1-2 hadis. Karena asalnya kan ngono itu. Gitu ya, karena soalnya ini wayang ngaji ini gak ono sing teko. Tapi ini wayang Ramadan, Masya Allah, kajian sebelum buka puasa, wah sing teko. Tarawih, wah sing teko. Nah, dikasih itu maksudnya. Jadi umpamanya nggak ada yang ceramah, ya nggak dosa.
Ya. Mau ini nggak ada yang isi ceramah juga tuh, gak usah disuai jadwali. Wis jadwal kok gak gelem teko. Gak usah. Ya toh, gelem sarungi wae. Sarung gitu. Gitu. Jadi nggak usah dipaksakan harus ceramah. Apalagi yang nggak kompeten dalam menyampaikan agama. Kok murah temen agama ini. Gitu. Orang bicara kedokteran aja harus dokter kan. Orang bicara tentang ngutik, miyangan, dokol dan sebagainya, yo sing ahline ngono. Nek aku ngomong disalahno mbek wong-wong iku. Aja melu Pak sampean kok gak ahline ngutik kok ngomong ngutik bareng. Ya. Tapi agama kok oleh ngomong kabeh. Ya. Jadi selama yang dituju, yang diminta, yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas karena Allah, murni ingin Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, puasa karena ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, waktu isaban. Benar. Yang salah itu kalau mengharapkan kepada orang lain. Yaitu mengharapkan dinaikkan gajinya, mengharapkan sanjungan dari orang lain. Itu yang keliru, gak ikhlas kepada Allah itu. Wah isaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan berikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Allah ampuni. Inilah kebaikan. Makanya bulan Ramadan bulan ampunan. Apalagi kalau itu bulan, puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan. Inilah keutamaan di bulan Ramadan. Adanya kewajiban puasa yang dengannya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ayat ini ya, Allah sambung dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini adalah zat yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permintaan atau doanya orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Falyu'minu bi, maka falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Agar supaya yarsyudun, senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, setelah disebutkan masalah puasa, kemudian ayat berikutnya disambung dengan doa, maka sudah semestinya di bulan Ramadan kita itu memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Karena kemungkinan dikabulkan itu sangat besar sekali. As-shalawatul khamsa wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, zuhur dengan asar dengan dan seterusnya, antara Jumat dan ketemu Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu adalah waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Penebus-penebus dosa. Apabila kita bisa meninggalkan dosa besar, itu adalah penghapus-penghapus dosa. Nah, kesempatan di bulan Ramadan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan untuk berdoa di bulan Ramadan. Karena keterkaitan antara ayat dengan ayat. Kemudian di bulan Ramadan Rasulullah SAW mengabarkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza jaa Ramadhanu, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah,
dibuka pintu-pintunya surga. Berarti surga itu sudah ada. Ya. Wa ghulliqat abwabun nari, dan dibuka pintu-pintu neraka. Demikian pula neraka sudah ada. Nondi. Ya sembo awak dikaro. Wa suffadatis syayatinu, dan dibelenggu setan-setan. Ini tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan, untuk memberikan ampunan kepada orang-orang di bulan Ramadan. Diberikan peluang yang besar orang melakukan kebaikan dengan dibukanya pintu-pintu surga. Diharapkan semua orang di bulan Ramadan bisa memasukinya. Tidak diinginkan mereka masuk ke dalam neraka. Nerakanya ditutup. Sampai pengganggu-pengganggu setan-setan dibelenggu, agar orang bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setan malah dikonconi. Ya tetap kena ambuni. Iya bener setan itu belenggu. Gak iso wirawiri, gak iso ganggu. Tapi nek sampean ngonconi setan ya tetep ae. Gitu. Ya kena omongan gak ya. Tangane gak iso kedawil-kedawil, sikile gak iso kedawil-kedawil. Tapi mungkin sampean parak, ya tetap kena omongan gitu. Ya tetap masih dapat. Makanya di bulan Ramadan pun masih ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, walaupun minim dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Warung-warung ya buka ngisore tok gitu. Gitu kan. Gitu. Biasanya buka kabeh gitu, ngisore tok buka. Itu ya iso ono isine gitu. Artis-artis itu kudungan sing asale uda-uda no TV-TV, wah Ramadan kabeh. Ya. Nah. Jadi peluang melakukan kebaikan itu ringan gitu. Makanya orang kalau Ramadan itu masa jamaah penuh gitu. Baru setelah Ramadan tak miring golek ini yang biasa jamaah itu. Ya. Itulah keutamaan Ramadan. Kata Al-Hafidz Al-Baihaqi berkata, maksud hadis ini bahwa pada bulan Ramadan setan tidak bisa bebas dalam mengganggu manusia sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Karena mayoritas kaum muslimin sibuk dengan puasa, membaca Al-Quran, ibadah lainnya yang dapat mengerim syahwat mereka. Jadi yang asalnya di bulan-bulan sebelumnya jadi setan, di bulan Ramadan nggak jadi setan. Ya. Walaupun cek mampu setan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, para setan tidak bisa berbuat bebas di bulan Ramadan seperti halnya bulan-bulan lainnya. Perhatikanlah, Nabi SAW tidak mengatakan bahwa mereka terbunuh atau mati. Di bulan Ramadan setan-setan dipateni. Tidak gitu Nabi mengatakan. Tapi wasufidati syayatin, setan-setan diikat, dibelenggu. Itu dikatakan Nabi. Jadi Nabi mengatakan bahwa mereka dibelenggu. Setan yang dibelenggu terkadang masih mengganggu, tetapi tidak sebebas di bulan-bulan lainnya. Ya, jadi masih bisa mengganggu. Tadi saya katakan dengan omongannya, dengan suaranya, kan, dengan bisikannya masih bisa. Apalagi kita dekat-dekat dengan setan itu. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 piro? 5 atau piro? 83 punjul patangulan. Punjul Saidi jadi bakal. 80 tahun. Itu melebihi usia kita umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengatakan a'maru ummati ala sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu kisaran antara 60-70 tahun. Ada yang lebih tapi tidak banyak kata Nabi. Jadi bahkan Nabi sendiri usianya 63 tahun. Kalau kita dalam satu malam itu di bulan Ramadan gitu, beramal soleh, beramal kebaikan, itu seperti kita melakukan
selama 83 tahun. Ya. Bahkan lebih dari itu karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Melampaui usia kita. Dan ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad. Yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad usianya pendek, tapi dia amal kebaikannya yang dia kumpulkan bisa melampaui umat-umat sebelumnya yang usianya sangat panjang. Karena keutamaan Nabi Muhammad SAW dan umat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala utamakan. Makanya ini kalau kita tidak ambil kesempatan ini, kemungkinan Ramadan berikutnya belum tentu kita dapat. Belum tentu kita dapat. Siapa yang bisa menjamin usia kita sampai Ramadan yang akan datang? Kalaupun sampai di Ramadan yang akan datang, apa kira-kira kita mampu beramal kebaikan? Makanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan nanti kita bisa mencapai ini, maka kita usahakan semaksimal, kita bersungguh-sungguh, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada apa-apanya kita ini, nggak bisa apa-apa. Makanya selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya selalu bisa mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Ya, ini yang kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapatkan itu, masya Allah, gitu, ya, ini keuntungan yang berlipat-lipat ganda, ya, melampaui usia kita, kayaknya. Ya. Makanya dari sekarang ya kita berusaha untuk mempersiapkan dengan doa dan kesehatan kita tentunya, ya, dengan kesehatan kita. Karena semoga kita mendapatkan malam itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang namanya Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu bukan seperti menjangan atau kewan apa gitu. Wah, aku tuh Lailatul Qadar, aku tuh Lailatul Qadar. Kayak kita diceritain bapak-bapak kita dulu. Kayak pengiru Mbah Halimin tuh Lailatul Qadar. Gitu. Ya begitu. Jadi kita beribadah, di mana ibadah kita itu nilainya lebih baik daripada sepanjang ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Gitu. Bisa kita dengan membaca Al-Quran, bisa dengan sholat malam, bisa dengan sodako. Ya, ini amalan-amalan yang harus kita giatkan. Karena Nabi SAW orang yang dermawan, dan dikatakan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Seperti angin, ya, seperti angin yang tidak bosan-bosan untuk berembus, memberikan faedah manfaat kepada orang lain. Itu sodako, berinfak, baik dengan pengajaran, dengan apalah, dengan harta kita dan sebagainya. Bahkan kalau malam-malam kita sodako, insya Allah lebih ikhlas, gak ada orang tahu, ya, gak ada orang tahu. Tahu-tahu ada di depan rumahnya berasa karung, ditulis kesampean Gus, gak usah darinya, gitu. Gitu. Tok-tok, gitu. Ikhlas, gitu, gak ada tahu, gitu. Jadi ini kesempatan yang seharusnya tidak boleh kita lewatkan. Di mana satu malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun punjul 4 bulan. Ngeluai usia kita yang rata-rata usia kita umat Nabi Muhammad ini adalah 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Ya, sedikit sekali yang bisa melewati itu. Ya, sedikit sekali yang bisa melewati itu. Makanya ini sekaya awak-awak dhewe ngene iki jak bari wis umur 50-50 ngene iki wis
Wis ora usah kakek mikir kakek donya ya. Sing padha gitu. Kira-kira nek swidak utawa swidak telu berarti awak dhewe karek nek saiki 50 berarti karek 12-13 tahun. Kemudian keutamaan bulan Ramadan juga adalah sebagai pelebur dosa. Sebagai hadisnya sudah saya bacakan tadi. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Ya, selama kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar, kita akan menjadi ampunan untuk kita. Selain itu, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan itu juga bisa menjadi ampunan sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang berpuasa, dalam riwayat yang lain man qoma ramadhana, karena siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atau sholat taraweh karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang pernah dilakukan. Tentu ini besar dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, ya tobat. Ya. Jadi amalan-amalan soleh di bulan Ramadan itu bisa menjadi pelebur dosa. Dan tidak ada yang sangat kita inginkan. Ya, apalagi setelah kita tidak bisa melakukan apa-apa selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ada di antara kita yang meninggal dunia, ya yang diminta oleh Nabi mohonkan ampunan untuknya. Jadi penting sekali kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau di akhirat sudah terbebas dari dosa-dosa. Jadi barang siapa yang berpuasa atas dasar iman, ya, terhadap berita-berita Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban dan keutamaan puasa, ikhlas hanya mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tentu saja masih banyak keutamaan yang lainnya. Namun dengan beberapa poin ini semoga ya ini bisa menjadi pendorong bagi saya khususnya dan juga antum sekalian untuk lebih semangat di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan berdoa Allah berikan kesempatan usia panjang bisa sampai di bulan Ramadan dan bulan Ramadan berikutnya dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa maksimal di dalam beribadah mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya semoga semua amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.